العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في kaum muslimin rahimahumullah, sidang jamaah ta'lim Masjid Al-Habib yang Allah muliakan. Pada pertemuan hikmah kali ini muslim mengatakan bahwa kemarin kita telah membahas di dalam kita bermunajat kepada Allah, janganlah kita mengedepankan sifat suudzon kepadanya. Dikarenakan suudzon terkadang melahirkan satu bentuk prasangka bukan hanya zalim kepada sesama tetapi juga zalim kepada Sang Pencipta. Tatkala seorang hamba dia husnuzon kepada Rabbnya atau umpama dia husnuzon kepada sesama hambanya, maka hal tersebut akan mendatangkan satu bentuk balasan dari Allah dari hasil berprasangka baiknya. Yang kemarin telah kita ceritakan satu kisah seorang hamba yang dia husnuzon kepada hamba yang lain, sehingga dengan husnuzonnya Allah menurunkan rahmat sehingga anaknya yang sekian tahun kena penyakit lumpuh sembuh dengan husnuzonnya. Padahal orang yang dihusnuzon itu bukan orang baik, dia orang buruk. Kelompok orang-orang yang suka mencuri, kelompok orang-orang yang suka merampok, tetapi si fulan ini husnuzon kepada mereka, yang Allah balas adalah husnuzonnya. Nah, kalau husnuzon saja kepada sesama hamba telah Allah balas dengan sebagian kasih sayang, bagaimana kalau kita husnuzon kepada yang menciptakan hamba tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pertemuan kali ini, tatkala kemarin kita ingin segala macam bentuk ijabah, bentuk munajat kita diijabah oleh Allah, maka pada pertemuan kali ini memberikan pemahaman fima yahtaru laka la fima tahtaruhu li nafsi wa fil waqti alladhi yuridullah fil waqti alladhi turid, yaitu bentuk ijabah yang bentuk ijabah itu Allah yang memilihkan untukmu, bukan kamu yang memilihkan untukmu. Dan bentuk ijabahnya biarkan Allah yang menentukan waktunya, bukan kau yang menentukan waktunya. Saya ulang, bentuk ijabah dari Allah. Dengan sekian lama kita bermunajat kepada Allah, entah kita ingin satu keselamatan di dunia wal akhirah, entah kita ingin diberikan rezeki yang halal barokah, entah kita ingin diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, entah itu kita diberikan pangkat, kedudukan, jabatan yang manfaat, baik dalam kehidupan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Semua bentuk ijabah itu kita pasrahkan kepada Allah, baik bagaimana cara Allah mengijabahnya dan kapan Allah kasih, biarkan Allah. Jangan sampai kita bermunajat kepada Allah, munajatnya itu bentuk ijabahnya kita atur sendiri, baik daripada bentuk maqamul ijabahnya dan bentuk waktunya. Maka tidak sedikit seorang hamba yang seperti ini, tatkala dia bermunajat kepada Allah dengan sekian waktu yang lama, tetapi Allah turunkan ijabahnya lama daripada waktu yang dia doa. Katakanlah keluhan seorang hamba seperti ini, ya Allah, ya Rabb, saya bermunajat kepadamu ini udah cukup lama, udah hampir, kalau saya hitung ini hampir setahun ya Allah. Kalimat yang saya minta sama, waktu yang saya pakai untuk bermunajat sama, setahun loh ya Allah. Kok nggak turun juga ini apa yang saya minta? Sehingga orang sama seperti ini dalam mukadimah yang pertama dikatakan, yaitu min alamatil itimadi alal amal nuqsanur raja'i
usolli. Tatkala usaha sudah kita lakukan, tatkala usolli sudah kita istiqomahkan, tetapi apa yang kita munajatkan ini belum turun-turun juga. Maaf yang ngomong, umpama seorang hamba pengen berangkat ke tanah suci, secara ekonomi cukup, finansial mencukupi, kesehatan ada, tetapi toh kenapa umpamanya kalau umpama nunggu tahun-tahun ini dari pemerintah kan luar biasa, ada yang 15-20 tahun dia ingin umpama haji plus umpama ada beberapa jenis, tetapi belum juga terbukti untuk bisa mampu ziarah ke sana, belum bisa mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Maka boleh jadi apa yang Allah tentukan untukmu dan apa yang Allah sisihkan untukmu dalam bentuk ijabahnya, kamu belum sampai ke sana untuk memikirkannya. Maka jangan buru-buru suudzon kepada Allah dengan lamanya waktu ijabah dan bentuk ijabahnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuh. Jadi Allah memberikan bukan apa yang kita mau, tapi Allah memberikan apa yang kita butuh. Itu kan yang terpenting. Jadi kalau seorang hamba sudah ya Allah ya Rabb, ini kan yang kau yang ini bukan apa yang saya mau. Yang saya mau itu adalah ini. Yang saya mau adalah perkara A, bukan perkara B. Perkara B saya tidak ada, yang belum punya perkara A umpama. Kenapa yang datang B lagi numpuk ini umpama? Boleh jadi kita di situ sisi mengeluh, tapi boleh jadi dan memang sudah kepastian Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita mau. Makanya berdoa itu kemarin saya menurut beberapa sumber baik dari beberapa pemahaman para tafsir, satu doa yang dia itu bermakna akan mengikat seluruh perkara yang kita inginkan adalah doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doa kita mohon kepada Allah, mohon apa? Mohon diberikan dari sisinya satu bentuk rahmat. Rahmat, kasih sayangnya. Sifat Allah kan beriringan antara Rahman dan Rahim. Rahman itu apa? Sifat Allah yang memberikan nikmat banyak. Kenapa disebut memberikan nikmat banyak dengan Rahmannya Allah? Satu dilihat dari segi bentuk kalimatnya, dua dari segi bentuk jumlah yang diberikannya kepada penerimanya. Maka Rahman itu ulama sepakat penafsirnya adalah zat Allah yang memberikan nikmat banyak kepada mukmin dan kafir di dunia. Jadi Rahman itu sifat Allah, dengan sifat Allah itu Allah memberikan nikmat banyak. Kenapa disebut nikmat banyak? Sepakat ulama, satu dari bentuk kalimatnya Rahman, keduanya yaitu dari jumlah yang menerimanya antara mukmin dan kafir. Mana banyak yang menerimanya di dunia? Rahman ini semua menikmatinya manusia tanpa terkecuali. Rahmannya Allah tidak melihat kau iman apa tidak denganku, kau kafir apa bukan, kau mukmin atau bukan. Sifat Rahmannya Allah tidak terbatas oleh itu, semua sama Allah dikasih. Maka pernah pentafsiran, kalau umpama kita memelihara satu peliharaan di satu empang, kita niatnya untuk memelihara ikan, umpama ikan bawal atau ikan mas. Tapi kan dalam empang itu bukan hanya ikan yang tumbuh besar, bukannya ikan yang menikmati apa yang kita berikan, tapi ada kodok, ada ular kadut, ada berbagai macam binatang di empang itu. Padahal tujuan kita memberikan makan pagi dan sore itu adalah untuk ikan yang kita pelihara, bukan untuk kodok, untuk yang lain, bukan. Tapi toh kenapa begitu kita lempar kodok nyaplok, ular kadut nyaplok, apalagi tuh bau binatang-binatang nyaplok,
Emang begitulah rahmatnya Allah. Tapi nanti setelah dalam kehidupan itu kita pelihara tuh ikan, tapi nanti pada waktu hari akhirnya kita mau panen tuh ikan, baru di situ berlaku sifat rahimnya Allah. Apa sifat rahimnya Allah? Sifat Allah yang memberikan nikmat sedikit kepada mukmin saja nanti di akhirat tuh. Maka adunya mazratul akhirah, dunia ini ada tempat ladang yang kita bercocok tanam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kau nanam padi, tumbuh padi. Kau nanam rumput, jangan berharap padi tumbuh. Makanya yang kita kejar itu bukan sekadar rahmannya Allah, tetapi rahimnya Allah yang nanti Allah berikan di akhirat khusus bagi orang-orang beriman. Begitu sudah panen tuh ikan, yang kemudian kita angkat, kita jaring umpamanya, jumlahnya kadang-kadang hampir 50-50. Ikan bawal 50%, selain ikan, kodok, bancet, segala macam itu binatang-binatang yang kita tidak tuju dalam kita memberi makan, banyak jumlahnya hampir sama dengan ikan bawal. Tapi kan begitu kita angkat di jaring itu, yang kalau ada ikan bawal kita taruh ke tempat yang kita persiapkan satu bak yang airnya bening, kita taruh tuh. Kenapa? Karena ikan bawal ini yang kita tuju. Di kolam itu, anggaplah kolam itu dunia. Kita taruh, kita dapatkan lagi keong. Keong boro-boro kita wadahin, kita lemparkan saja lah keong itu. Kemana juga kita nggak peduli. Ini keong ribetin jasa nih. Begitu bawa lagi kita taruh. Begitu kan ada kodok, kita pencet, kita lempar lagi. Ada yang bawal, kita taruh lagi, kita wadahin di tempat yang kita siapkan. Begitu lihat ada ular sarut, kita mati, kita buang. Begitulah tampilan nanti di akhirat. Dari sekian banyaknya nikmat Allah sifat Ar-Rahman yang diberikan di dunia ini, yang kadut nyaplok, kodok nyaplok, siluman nyaplok, apa nyaplok, nikmat Allah biarkan rahmannya Allah. Tetapi nanti ada yang namanya yaumul jazaa, hari pembalasan. Disitulah berlaku sifat rahimnya Allah untuk orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sidang jamaah taklim Masjid An-Nabawi yang Allah muliakan. Maka marilah kita jadikan satu keyakinan kepada kita bahwa setelah Allah perintahkan kita untuk ikhtiar dan usaha dan juga usuli, maka sisanya selakunya kita pasrahkan kepada Allah untuk hasilnya. Dan jangan sampai kita pasrahkan bentuk hasil kepada Allah itu menghilangkan ketawakalan kita dalam bentuk ikhtiarnya. Artinya apa? Artinya terkadang kita pasrah ini separuh-separuh. Maksudnya apa? Begini, ya memang ini usaha kewajiban kita, tapi kan hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Nah, bahasa begitu jangan sampai dari awal nol sampai akhir minus kita berusaha, setengah kesini hasilnya pasrah kepada Allah, setengah kesana dari awal seolah-olah itu murni ikhtiar kita. Awas, jangan juga. Kenapa? Karena dari kita melangkahkan kaki sampai kita mampu menggerakkan tangan, menggunakan otak, menggunakan hati untuk melaksanakan satu bentuk ikhtiar, itu juga atas kehendak Allah. Kadang-kadang kan kita yang mati ngomong perasaan-perasaan timbul Fir'aun zaman milenial. Apa-apa saya, kamu kan kalau ada saya kamu bukan siapa-siapa tuh. Padahal ya dari kita bangun
makna hauqala itu menghantam kepada kehidupan saya, boleh jadi itu barulah rasa oh ini maksud yang dikatakan Allah dalam memahami hauqala ini. Jadi kepasrahan, dia berusaha untuk bagaimana permasalahannya cepat selesai. Begitu diurusin bukan selesai, tambah kacau. Ambil jalan ini, pakai orang ini, minta tolong ke sini, ini ke sini. Mungkin dalam hal itu Allah lihat, lu kemana terserah. Mungkin memuji kepada kesabaran dia dan ketawakalan kita. Makanya kan sering dikatakan para ulama, di dalam kita ikhtiar atau menghadapi dalam kehidupan ini, wabil khusus permasalahan, jangan lupakan Allah. Kembali kepada Allah, dengan Allah, untuk Allah, dan Allah lagi. Kenapa? Karena settingan masalahnya dan bentuk jalan keluarnya itu sumbernya Allah. Tapi kadang kita tidak mengembalikan permasalahan itu kepada yang bikin masalah. Seolah-olah kita mampu untuk menyelesaikan masalah, padahal kita merusak masalah itu. Makanya kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang dimaksud dengan yaj'alahu makhraja, yaj'alahu itu kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yaj'alahu. Yaj'alu berarti kepada fataha yaftahu. Kalau kata santri mah fataha yaftahu fathan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah, maftahun maftahun miftahun. Ja'ala jadikan kepada fathah. Fi'il madinya apa? Ja'ala berarti ja'ala yaj'alu. Jadi fathah yaftahu, ja'ala yaj'alu. Fathan ja'lan fa huwa ja'ilun wa dzaka maj'ulun. Ij'al la taj'al, maj'alun maj'alun mij'alun. Enggak ada isim alat tadi. Nah, itu mengisyaratkan bahwa wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Fi'il mudhari tertelap pada kalimat yang bermaknanya yaj'al makhraja, tempat keluar. Artinya apa? Segera. Ij'al, jalan keluarnya segera, bukan lagi ditunda-tunda. Jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa bukan jalan keluar yang lambat sebenarnya. Jalan keluar yang segera. Yang bikin lambat itu kurang ketawakalannya, kurang kepasrahannya kepada Allah. Masih ada sisa-sisa di hatinya, seolah-olah dia sanggup dan mampu untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tetapi kalau sudah murni, ikhlas, lepas dari merasa keberkuasaan, maka disitulah 100% berlaku daripada skenario Allah. Nanti apa? Allah yang membimbing jalan keluarnya. Maka terkadang kita punya sifat beban dalam kehidupan. Kenapa? Karena seolah-olah kita mampu untuk membawa beban itu. Tapi padahal kita ini gak mampu. Kalau dalam bentuk kita katakanlah berikhtiar, ikhtiarlah yang memang sudah digariskan oleh agama. Jangan berikhtiar yang bernilai ta'assub. Apa nilai ikhtiar ta'assub? Yaitu nilai ikhtiar yang berlebihan. Sehingga apa? Sehingga terkadang bukan menyelesaikan permasalahan, tapi semakin jauh kita dari jalan keluar yang Allah berikan. Kenapa? Ada mungkin nilai kesombongan, mungkin ada nilai merasa ada kemampuan, sehingga kita meragukan daripada kekuasaan Allah. Maka hal seperti ini terkadang bentuk ijabahnya kita yang mengatur. Kita pengen A harus ada A. Kita pengen turunnya si A itu dengan waktu timing yang tepat. Seolah-olah kita juga termasuk mengatur Allah. Maka hal itu dapat merusak daripada keikhlasan kita, baik dalam bentuk beribadah maupun dalam bentuk berdoa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah ta'lim Masjid Al-Habib yang Allah muliakan. Bisa ya.
Maka dari sekian perjalanan usaha ikhtiar yang kita lakukan akan melahirkan dua jalan, fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur ini fujur bukan hanya bermakna maksiat yang tingkat tinggi atau kategori dosa besar, tapi fujur juga ada bagian dari bagaimana hati itu rusak tatkala kita berani mengatur dari apa yang Allah tentukan kepada kita. Dan jalan wa taqwaha jelas. Jalan wa taqwaha bukan hanya mampu kita melaksanakan ibadah-ibadah besar. Takwa bukan hanya terbentuk dari kita ibadah haji. Takwa bukan hanya terbentuk dari kita puasa bulan Ramadan. Takwa bukan hanya terbentuk dari kita sampai melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi takwa juga akan terbentuk dari hal-hal ibadah-ibadah kecil. Kadang-kadang kita menyepelekan ibadah kecil, padahal itu pelengkap dan pemanis ibadah. Maafnya umum, sering saya katakan bahwa kisah para ulama-ulama, ahli-ahli marifat kepada Allah, terkadang tidak mampu menggoncangkan arasnya Allah dengan sujud mereka. Tapi tatkala mereka melakukan satu hal kecil dan itu ikhlasnya luar biasa, itulah yang menggoncangkan aras Allah sehingga turunnya ridho Allah kepada mereka. Contoh umpama Al-Imam Ghazali, ketika beliau wafat, ada salah satu sahabat beliau memimpikan bahwa Imam Ghazali ini masuk dan mendapatkan ridho Allah itu bukan karena ibadah dan karangannya yang luar biasa. Ghazali, ya Rabb, kau tahu kenapa kau mendapatkan ridhoku dan aku ridho memasukkan kau ke dalam surga? Ya tahu ya Allah. Apa? Karena ibadahmu, bukan Ghazali. Karena hebatnya karanganku ya Allah, bukan. Karena zikirku yang luar biasa, tidak. Enggak tertarik. Lalu apa ya Allah? Kau ingat Ghazali, ketika kau sedang menorehkan tintamu di atas kertas, kau mengarang sebuah kitab, tatkala itu datanglah hambaku yang bernama Lalat. Ketika Lalat itu dia haus sekali dan dia ingin meminum tintamu, dan ketika itu kau tidak menggebah Lalat itu, kau tidak memukul dia, kau tidak menjauhkan dia, kau biarkan dia untuk meminum tintamu. Maka Ghazali, tatkala itu aku ridho kepadamu. Ikhlas seperti itu yang terkadang kita sulit. Maka kalau umpama kita belum bisa ikhlas seperti itu, maka ya sudahlah, kita mengutuk rasa terima kasih kepada Allah. Artinya apa? Syukuran. Syukuran bentuk apa? Syukuran masih bisa ikhtiar, syukuran masih bisa ibadah. Maka saat ini, detik ini, berapa ribu orang di rumah sakit yang boro-boro dia bisa duduk mendengarkan majelis taklim, boleh jadi hidungnya masuk selang, tangannya penuh dengan infusan, detik jantungnya tidak beraturan antara hidup dan mati. Dia tidak lagi bermimpi untuk bercita-cita memiliki sesuatu, tetapi tatkala itu disambungkan saja nyawanya diperpanjang, syukuran itu luar biasa bagi dia. Nah, maka kita yang tidak mengalami seperti itu di rumah sakit, sekarang kita dalam keadaan sehat, nanti kita udah bisa ngaji, bisa kumpul, bisa melaksanakan sholat, setelah sholat isya kita pulang, itu untuk luar biasa syukurannya. Makanya kalau umpama kita tidak mampu untuk menjadikan syukuran itu sebagai wasilah keikhlasan kita, kehusnudzan kita kepada Allah, maka jalan apa lagi yang kita butuhkan selain itu? Tidak. Kenapa? Karena itu bimbingan agama. Maka tatkala seorang hamba dia merasa ekonominya terjepit, dan kemudian dia izin kepada istrinya, "Mah, ya Pak, aku mau cari rezeki keluar ya. Cuman aku mau sarapan dulu, Mah. Ada." Begitu dikeluarin sama istrinya kacang itu kacang yang kecil-kecil, Pak. Yang kecil-kecil itu kacang apa? Kedelai ya, kedelai kecil-kecil panjang-panjang. Yang makannya sama, yang waktu makan sama waktu ngupasnya sama. Tapi kenyangnya beda. Begitu, Pak. Kacang kedelai.
memang rezeki dari Allah saat ini ya ini. Kata suaminya bukan saat ini aja, Bu, dari kemarin udah habis 1 bulan. Ini mulu kacang sarapannya. Ya bagaimana Pak? Memang itu kan yang Bapak mampu, yang bisa diberikan untuk keluarga kita. Udahlah Pak, nanti kita masih bisa makan di luar sebanyak orang-orang yang gak makan Pak. Tidak, kita harus ada peningkatan. Terserah Bapak lah. Saya ini berangkat, pergi Pak ke rumah cari usaha yang dapat hasil yang kira-kira lebih dari makan sekedar kacang. Tetapi dalam dia sedang berangkat sampai menjelang siang, belum ada orang yang mampu memberikan dia pekerjaan. Masuk ke pasar, tanya Pak ada pekerjaan kagak? Nggak ada, nggak apa-apa lah saya ngangkat barang-barang atau umpama saya ngelap apa, nggak ada Pak. Sampai menjelang sore kagak ada juga. Sampai dia berputus asa, ya udahlah kalau begini pulang aja lah, nggak apa-apa, makan kacang lagi dah. Begitu dia mau sampai depan rumah pintunya, dia berpapasan dengan seorang pengemis. Pengemis itu sangat lusuh, sangat jurus, prihatin untuk melihatnya. Tetapi hatinya belum terbuka ketika melihat pengemis. Dia biasa saja. Kenapa? Karena posisi dia nggak jauh beda. Kayaknya juga lusuh. Cuman bedanya dia masih punya kacang. Pas begitu dia masuk ke rumahnya duduk, Assalamualaikum, salam Pak, pulang Pak. Dikasih minum sama airnya, Bapak mau makan, udah kebayang Pak kacang. Ya udah nggak apa-apa kacang kan? Iya Pak. Begitu disediain kacang Pak, kurang lebih 1 piring tuh kacang, dia makan tuh kacang sambil ngelamun. Duduknya di pinggir jendela, kulitnya bukan dibuang di itunya, dibuang ke keluar jendela. Dia makan tuh kacang, dibuang. Begitu tinggal setengah piring, udah kenyang kali. Bu, ya, mau salat dulu ya, iya. Begitu dia keluar, dia lihat apa Pak? Pengemis yang tadi itu sedang mengumpulkan kulit kacang sisa dia makan. Itu kulit kacang sama pengemis dikumpulin dimakanin Pak. Baru di situ dia nangis orang. Nangis dia sejadi-jadinya. Dia sujud malu kepada Allah, ya Allah ya Rabb, semiskin-miskinnya saya masih makan isinya. Tapi di belakang saya pengemis, kulitnya yang dia makan, sisa dari saya makan. Saya masih makan isinya, Allah. Sujud nangis dia. Apa kata isinya Bang? Itulah. Terkadang kita ini lupa bahwa apa yang Allah berikan itu memberikannya bukan cuma-cuma, atas dasar Rahman dan Rahimnya Allah. Maka bagi kita yang sudah diberikan kehidupan yang cukup, diberikan kehidupan yang katakanlah secara hawa nafsu kita sudah tertunaikan. Kita pengen rumah, dikasih rumah yang bagus, indah dan nyaman. Mungkin di luar sana banyak orang yang musim hujan kebocoran, musim kemarau itu biliknya pada terbang. Kita malah alhamdulillah ada angin puyuh, angin besar, anteng aja kita, penerang sudah ada. Tapi di sana luar sana mungkin kalau hujan besar, angin topan datang, dia bingung. Mungkin begitu datang angin dia mengungsi keluar rumah. Dia nyari yang lebih aman. Kenapa? Takut rumahnya runtuh. Nah, kita makan anteng aja, mau nyari musuh di apa dalam rumah anteng aja, kita megang remote. Gitu Pak. Itu syukuran luar biasa Pak, masya Allah. Ya, dari rumah ke masjid kita dekat. Jalannya dari masjid ke rumah sudah aspal. Beda jangan ulama-ulama dulu mendatangi satu majelis ke
rumah kamu dengan rumah pusat yang beberapa langkah rumah, jalannya sudah aspal, penerangan sudah luar biasa, tapi masih males aja ngaji. Ya Allah ya Rob. Jadi dengan demikian bentuk syukur yang bagus adalah apa? Dengan bentuk fi'liyah, perbuatan bukti. Enggak cukup bentuk syukur itu cuma apa? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Enggak cukup. Maka saya katakan tadi, keikhlasan ketawakalan enggak cukup dengan teori, tapi dihantam dengan masalah, barulah dia merasakan inilah makna haula. La haula wala quwwata illa billah. Sama dengan tadi. Enggak dicukup syukur itu dengan cukup ucapan. Begitu dapat hadiah, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi dalam praktek makna alhamdulillah, praktek makna syukurnya enggak ada. Dapat harta ngomongnya alhamdulillah, tetapi dikeplok sorangan ke Sundama, dipegangin. Ada orang mengadakan tangannya, sorry ini kan boleh saya nyari. Wudu. Ada DKM masjid assalamualaikum atau dari pihak masjid salam. Kenapa? Buat acara maulid ya. Kapan acaranya? Bulan depan. Tunggu bentar. Lama nungguin Pak itu. Begitu ada setengah jam keluar. Coba lihat mapnya, dilihat. Nih dikasih Pak gocengan. Ya, udah ditambah lagi isolasi. Udah lecet tuh gocengan ini mau mati. Ya Rob. Tapi kalau giliran yang lain kadang nggak asa-asa, maaf yang ngomong. Sekali masuk belanja ke Lipo berapa duit Pak? Masya Allah, ratusan ribu itu ya. Padahal ya Allah ya Rob, itulah tadi muslimin rahimahullah, sidang talim yang Allah muliakan. Maka hikmah yang ini adalah marilah kita ikhlaskan dalam bentuk ijabah dari Allah, baik itu bentuk ijabahnya dan waktunya dipasrahkan kepada Allah. Kenapa? Wallahu a'lamu, karena Allah itu lebih tahu kepada perkara-perkara yang kita itu nggak tahu. Dengan demikian dalam praktek ikhtiarnya jangan sampai bentuk ikhtiar kita jadikan satu bentuk kekuatan kita bahwa kita mampu untuk melakukannya sehingga kita melupakan akan kekuatan takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka seorang hamba tidak mampu untuk menjadikan dirinya benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ta'lim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya baik khusus bagi diri kita semua agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dalam bentuk ibadahnya dan dibimbing dalam bentuk kelulusan niatnya ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya zal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum